Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini ya kita akan membahas tentang bisnis ya. Untuk malam Selasa ini ada 3 tema utama, yaitu digital marketing, manajemen, dan bisnis. Nah, untuk digital marketingnya nanti di lain waktu ya, di malam Selasa yang lain. Nah, tapi nanti ada insya Allah tatap muka di hari Sabtu yang nanti akan diumumkan langsung oleh Kang Denny ya. Nah, beliau yang master IT ya untuk digital marketing. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang ilmu penyehatan tradisional atau hatra, ya, untuk season malam Senin itu tentang metode atau cara perawatan pijat refleksi ya, yang apa namanya, rumpunnya itu hatra. Sekarang kita berbicara bisnis ya, karena kita bukan hanya berbicara sehat jasad ya, sehat akal ataupun sehat kulub, kita juga di dalam ekonominya pun harus sehat. Maka kalau ekonomi kita mau sehat, maka kita harus tahu ilmunya kan. Nah, pada session ini materi ajarnya itu tentang istilah tabah. Tabah ini adalah sebuah rumus ya, merupakan akronim dari tatanan anggaran bisnis berkah. Jadi kita akan membangun bisnis yang berkah gitu. Berarti berbasisnya ekonomi sunnah. Nah, maka pertama yang harus kita ketahui itu tentang konsep dasar tatanan anggaran bisnis berkah. Nah, konsep dasar dalam tatanan bisnis ya secara umum ya, minimal kita harus menguasai 4 poin di atas ini ya, di layar ya. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian bisnis. Ya, mungkin kita sering berbicara bisnis, namun kadang kita tahu nggak kan gitu kan arti dari kata bisnis yang sering kita ucapkan. Nah, justru kadang kita merasa kayak fobia mendengar bisnis itu, sehingga langsung berpikir wah duit. Nah, itu jadi itu sehingga pas mengenal kata bisnis itu kita fobia. Nah, berarti kalau kita fobia terhadap bisnis sehingga ketakutan kalau berbicara bisnis sewa, nah ya mah duit ya, duit. Berarti Anda ada kelainan kan? Kan yang disebut fobia itu kan ada kelainan. Berarti kalau ada kelainan maka ya harus dibenarkan gitu kan. Gitu. Nah, setelah kita menguasai pengertian bisnis, nanti selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari bisnis itu sendiri, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Nah, setelah mengetahui tujuan, maka kita harus mengenal jenis-jenis bisnis, kan? Nah, agar kita tahu, oh kita ini bisnisnya model begini, oh dengan ini model begini, itu agar kita tahu. Sehingga kalau kita tahu jenis-jenis bisnis, kita tahu pengertiannya, tahu tujuannya, jenis-jenisnya tahu, sehingga kita tidak akan terjadi salah paham dan tidak terjadi fobia lagi kan. Yang keempat, etika ini yang paling penting di dalam berbisnis. Itu etika berbisnis. Kadang itulah kenapa terjadi fobia terhadap bisnis, karena
selama ini yang berjalan itu ya tidak menggunakan etika dalam berbisnis, ya, atau tidak beretika. Maka kita pertama bahas tentang pengertian bisnis. Nah ini, jadi bisnis adalah segala kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan di sini sudah jelas ya bahwa bisnis itu adalah segala kegiatan ekonomi. Gitu. Di mana di dalam kegiatan ini ada pertukaran antara barang dan jasa. Nah, sehingga di sini menghasilkan keuntungan. Nah, berarti jangan kaget lagi kalau dalam berbisnis itu ada keuntungan kan. Nah, namun dalam keuntungan ini kan macam-macam, ada yang kuantiti ya, ada yang kualitas, artinya kalau kuantiti misalnya kita untungnya sedikit tapi kita perbanyak kuantitinya. Bukan misalnya ada istilah sekarang itu misalnya STPT apa namanya? STPT kolektif. Wah, kan gitu. Nah, di situ ada keuntungan. Sedikit nggak ada masalah, cuman berarti kuantitinya harus banyak. Nah, kalau misalnya kualitas, kita fokus di kualitas, misalnya kita hanya menjual beberapa produk, maka boleh mahal dijualnya, boleh. Keuntungan boleh gede, boleh, silahkan. Karena kita mengutamakan kualitas. Apalagi sekarang yang terbaru misalnya ada pembuatan website, misalnya. Ada pembuatan website untuk mitra. Ya. Sehingga ini merupakan yang dipakai oleh Kang Denny itu berarti kuantiti yang diperbanyak. Gitu. Tapi tetap kualitas pun diutamakan, cuman kuantiti diperbanyak. Itulah kurang lebih. Jadi pas kita mendengar kata bisnis, jadi nggak usah fobia lagi. Berarti kalau bicara bisnis itu ada keuntungan. Nah, tinggal silahkan dalam pertukaran ini Anda mau melaksanakan atau enggak. Anda mau enggak keuntungan segini? Kalau kita menawarkan ke klien, misalnya si klien itu misalnya sanggup, ya udah itu terjadi. Ya, itu mengenai pengertian bisnis. Ya. Nah, terus di sini ada ekonominya. Berarti kalau prinsip ekonomi mungkin kita sudah tahu bahwa dalam prinsip ekonomi itu adalah modal dengan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu sudah merupakan prinsip ekonomi ya. Jadi bukan pelanggaran atau bukan hal membohongi atau apa. Itu kan yang penting mau pakai kuantiti atau mau pakai kualitas. Kita lanjut, setelah kita mengetahui pengertian bisnis, maka selanjutnya tujuan dari bisnis itu sendiri apa? Nah ini, tadi sudah dibahas sedikit bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk mencapai keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, gitu kan? Nah, jadi agar bisnis kita berhasil, agar bisnis kita tepat sasaran, kita harus mengetahui dulu, ya. Jadi bukan lihat dulu keuntungan, tapi kita harus mengetahui dulu kebutuhan konsumen. Contoh misalnya sekarang kami terutama ya Kang Denny misalnya menawarkan sebuah website. Istilah nama website ini seperti kartu nama. Kartu nama itu kadang ya kita harus menelepon dan kertas itu bisa hilang gitu kan. Tapi berupa website ini tampilan akan lebih keren ya, kekinian. Nah, jadi kenapa menawarkan website? Nah, inilah karena saat ini yang dipakai itu adalah elektronik, semua berbasis elektronik. Sehingga ini merupakan sebuah kebutuhan bagi terapis untuk
memperkenalkan dirinya melalui elektronik ini, gitu kan? Dan konsumen pun sangat membutuhkan juga, gitu kan? Wah, pengen tahu nih tentang si ini berapa, jadi ada banyak pilihan. Pengen tahu tentang perizinannya, oh ini benar perizinannya. Apalagi yang sudah pengalamannya lama, nanti ada testimoni, oh ada testimoninya, oh kayak punya website Kang Iman tuh, misalnya artis, beliau artis sudah apa namanya, sudah merasakan manfaatnya dari terapis Kang Iman, sehingga pas orang lihat yang lain lihat, oh artis dia diterapi ku Kang Iman. Nah, termasuk misalnya ada Google Map tadi terbaru di Tasik, Kang Tabib apa kliennya ke kliniknya itu rame, makin rame karena apa? Punya Google Map. Pas makin rame lagi apa? Tanpa disuruh karena si kliennya itu dapatnya juga informasi dari Google Map, pas merasakan khasiatnya dari diterapi di Kang Tabib, itu si konsumen langsung berkomentar itu di pesan di komennya itu kan, oh terima kasih jadi udah merasa, atau apa tadi mah ada penyakit GERD katanya, penyakit GERD-nya alhamdulillah setelah 2 kali terapi udah sembuh. Itulah kurang lebih elektronik itu berbeda dengan kartu nama yang kertas, ya udah yang tahu hanya dia, gitu kan. Tapi kalau elektronik itu yang tahu seluruh Indonesia, yang bisa melihat itu ya pasti akan bisa membacanya, gitu kan. Dan ini lebih terpercaya karena apa? Karena komen-komen di dalam website, komen-komen di dalam Google Map itu tercantum email, ya, tercantum email si komentar, kan? Tercantum. Ini ada yang bocor, tolong Bu Rohmah di ini ya, speakernya di mute, Bu Rohmah. Emang tadi waktu udah gitu? Nah, saya matiin dulu ini, Bu Rohmah, speakernya mengganggu. Nah, Pak Baharudin juga, ini sekarang Pak Baharudin yang di mute, Pak Baharudin itunya speakernya ya, biar tidak bocor suaranya. Nah, itu ya, jadi kembali ke materi ya. Nah, jadi tujuan dari bisnis ini yaitu kita sebagai pelaku bisnis harus mengetahui ya, kebutuhan si konsumen, terus keinginan. Itu kurang lebih ya. Jadi dengan digital nanti semua akan membaca komen-komen yang sudah diterapi oleh kita. Maka hati-hati nanti kalau udah bermain digital dalam pelayanan, rekan-rekan harus benar-benar sudah maksimal ya. Jangan sampai mengecewakan. Kita lanjut. Sudah tahu tujuannya, yaitu untuk mencapai keuntungan ini dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita tahu pengertian, tahu tujuannya, kita harus tahu jenis-jenis bisnis nih. Ya, jenis-jenis bisnis. Nah, yang pertama itu online to offline. Artinya, atau yang disebut O2O. Ya. Online to offline, yaitu bisnis yang menggabungkan kegiatan online dan offline. Misalnya pembelian online dan pengambilan barang di toko fisik. Misalnya Anda bisnis herbal, misalnya. Oleh Anda diinformasikannya melalui online, namun si pembeli bisa ngambil atau bisa dikirim melalui paket atau online to offline. Yang kedua,
ada bisnis to bisnis, B2B ya. Nah, itu bisnis yang menjual produk atau jasa kepada bisnis yang lain. Nah, salah satunya yang akan kita terapkan nanti ke depan yaitu bisnis to bisnis. Nah, karena apa? Dulu saya pernah menyampaikan bahwa kita ini harus menjadi pengembala, sehingga domba atau kambing ini kita pelihara atau apa namanya, berarti kita domba ini pengembala ini sebuah perumpamaan dari seorang pimpinan atau manajer pembisnis. Itu berarti kita mempunyai bisnis. Nah, gitu. Jadi nanti bisnis to bisnis. Nanti saya misalnya akan berbisnis dengan pembisnis lagi. Nah, gitu. Itu contoh misalnya Kang Denny, saya sudah punya masa, sudah punya anggota. Nah, saya sudah punya anggota sehingga kita berbisnis. Bagaimana anggota ini ke depan ada yang dibutuhkan dari Kang Denny, ada yang dibutuhkan dari saya. Nah, ini kita sudah ke ranah bisnis to bisnis ya. Yang online to offline kita sudah berjalan. Nah, bisnis to bisnis pun kita sudah berjalan. Nah, maka rekan-rekan ke depan harus naik tingkat. Rekan-rekan harus jadi pembisnis, harus business owner. Artinya apa? Yang namanya bisnis itu bukan kita yang bekerja. Jadi menghasilkan uang itu ada keterlibatan yang lain. Seperti kalau kita punya karyawan, nah itu sudah disebut bisnis. Atau kita sudah punya beberapa titik usaha, nah itu Anda sudah kategori bisnis. Nah gitu ya rekan-rekan. Jadi bisnis itu adalah yang tadi kita sudah memiliki suatu titik usaha dan ada karyawannya. Nah, gitu. Nah itulah kita itu sudah memiliki bisnis. Nah, kalau kita bisnis atau kita transaksinya atau menjual atau menukar barangnya itu langsung ke konsumen, nah ini yang ketiga. Nah, bisnis to customer, berarti bisnis yang menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Itu masih usaha gitu. Jadi usaha dan bisnis itu beda. Yang keempat itu customer to customer. Itu bisnis yang memfasilitasi transaksi antara pelanggan satu dengan yang lainnya. Misalnya melalui platform online. Misalnya contoh misalnya kita ada klien kita ini yang suka seneng mempromosikan misalnya. Nah, Ibu nanti bantu promosiin ya misalnya. Nah, terus si customer kita mempromosiin lagi. Bagus nih diterapi di sini kan. Nah, itu salah satunya itu. Ya. Kadang ada customer yang nggak dipinta juga, dia kadang sok gacor gitu kan, sok bilang-bilang bahwa di terapi di kita sangat enak misalnya. Itu ya. Nah, jenis bisnis kurang lebih ada 4. Itu online to offline, yang kedua bisnis to bisnis, yang ketiga bisnis to customer, yang keempat customer to customer. Itu kurang lebih. Kita lanjut. Nah, yang keempat, yang terakhir yang berbicara apa ini kan prinsip dasar dari sebuah bisnis. Yang keempat itu etika. Ini kadang yang sering diabaikan oleh seorang pembisnis. Yang pertama yaitu kejujuran. Jadi etika bisnis yang pertama adalah kejujuran. Apakah kejujuran itu? Kejujuran itu adalah menanamkan kesadaran bahwa diri kita ini harus jujur ya dalam komunikasi ya dan operasional untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Artinya ya kita harus komunikasi aktif. Intinya kuncinya komunikasi ya. Kadang kita jujur tapi kita jarang komunikasi. Kadang itu akan menjadi ada kesalahpahaman, dianggap kita tidak jujur.
Itu padahal mah kita sudah jujur, tapi karena tidak terbangun komunikasi maka bisa terjadi ketidakpercayaan kan gitu. Maka dalam etika bisnis itu yaitu kejujuran, yaitu adalah pentingnya komunikasi. Ya. Tanpa komunikasi, biarpun kita baik ataupun jujur dalam diri kita menyatakan, nah saya mah jujur, ya udah. Tapi kalau komunikasinya jelek, tetap itu akan menghilangkan kepercayaan. Maka kejujuran ini yang paling penting yaitu komunikasi. Selanjutnya etika bisnis yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini apa? Itu menanamkan kesadaran bahwa kita ini harus memiliki tanggung jawab ya, terhadap dampak bisnis ini ya, dari terhadap dampak bisnisnya ini terhadap masyarakat gitu. Siapa beli itu kata-kata. Nah, jadi intinya tanggung jawab sosial ini adalah kita harus sadar ya, menanamkan sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini harus bertanggung jawab ya dalam berbisnis ini. Bisnis ini ada dampak apa ke masyarakat dan lingkungan ini gitu. Nah, harus kita bisa meminimalisir dampak negatifnya, itu harus kita minimalisir. Itulah tanggung jawab sosial. Nah, jadi jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi sebelum apa yang kita jual ini benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh produk kita. Yang selanjutnya yang ketiga etika bisnis yaitu keadilan. Nah, keadilan ini yaitu menanamkan kesadaran harus memperlakukan semua kepentingan ini secara adil dan setara. Nah, jadi rekan-rekan dalam berbisnis, rekan-rekan adalah sebagai mitra kami, kita ini setara. Setara. Jadi Anda bukan bawahan saya dan saya bukan atasan Anda. Kita adalah partner. Nah, kita adalah kesetaraan. Jadi dalam berbisnis ini tidak ada istilah Anda adalah anak buah saya atau saya adalah atasan Anda, bukan. Ya, tidak seperti hal ini, tidak seperti itu dalam berbisnis. Ya, itulah yang disebut keadilan. Ya. Berarti adil dan setara. Nah, nanti adil ini bukan berarti semua harus menerima sama, bukan. Adil itu bukan harus pembagian atau bagi hasil itu sama semua, bukan. Kita disebut keadilan itu nanti dilihat dari besarnya tanggung jawab yang dimiliki, itu kan, atau bebannya yang dimiliki, mana bebannya yang lebih berat, mana yang ringan itu. Maka di situ akan terjadi perbedaan pembagian keuntungan itu yang disebut keadilan. Jadi bukan berarti harus sama. Adil itu harus sama semua, pembagian keuntungannya sekian persen. Bukan, itu tidak adil justru. Nanti akan mengecewakan bagi yang memiliki tanggung jawabnya udah bagus, tapi penghasilan sistem bagi hasilnya sama, nanti dia akan kecewa. Jadi diharapkan ini harus kesetaraan dan melihat mana tugas dan fungsinya yang lebih besar atau lebih ringan. Yang keempat dalam etika bisnis itu yaitu kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini salah satunya. Seorang hatra itu harus memiliki sertifikat kursus. Seorang hatra selanjutnya setelah memiliki sertifikat kursus yaitu harus memiliki sertifikat kompetensi. Setelah memiliki sertifikat kompetensi, seorang hatra harus memiliki atau terdaftar, yaitu memiliki izin, yaitu dengan bukti surat terdaftar penyehat tradisional atau yang disebut STPT. Nah, ini maka kenapa kami mengajak Anda mendaftarkan STPT agar rekan-rekan ini naik kelas dari asalnya usaha menjadi pembisnis. Gitu ya, karena usaha dan bisnis itu beda. Nah, usaha dan wirausaha itu beda. Itu kan. Kalau usaha ya kita usaha keliling, usaha
Misalnya tanpa STPT pun ya bisa. Itu Anda masih kelasnya usahawan. Kalau naik wirausahawan berarti dia udah mulai bisa mengajak orang lain. Nah, itu harus mulai kalau udah kelasnya wirausahawan minimal, apalagi nanti kelas bisnis, rekan-rekan harus taat hukum. Itu salah satunya memiliki STPT. Itulah yang rekan-rekan, kenapa STPT itu penting, karena kita mau menaikkan level kita, itu jadi kelas bisnis. Yang kelima, yaitu etika bisnis itu memiliki integritas. Itu integritas itu adalah menanamkan kesadaran bahwa kita ini harus menjaga integritas dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hal keuangan, operasional, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Artinya, integritas itu sebuah kesetiaan atau kukuh berpegang, misal berbicara keuangan. Anda harus kukuh, harus integritas terhadap keuangan, misalnya mana uang usaha, mana uang bisnis, mana uang pribadi. Itu kita harus dipisah di sini. Nah, kalau kita tidak mempunyai integritas, kadang uang apa aja dipakai, berarti Anda belum memiliki integritas. Ya. Terus dari operasional sama, terus hubungan. Anda misalnya, udah dengan komunitas ini, berantem lagi dengan komunitas ini, pindah ke komunitas ini, berantem lagi dengan komunitas ini, pindah lagi. Berarti Anda tidak memiliki integritas, kan? Nah, kalaulah kita memiliki integritas, kita nggak pernah istilah berantem atau kita bermusuhan. Nah, kalau bermusuhan berarti antar sesama pembisnis, maka Anda itu tidak memiliki integritas. Nah, gitu ya. Berarti Anda lebih cenderung ke plan-plan. Kan? Nah, jadi kalau punya integritas ini, kita kukuh. Mana yang menjadi mitra bisnis kita, mana yang menjadi hanya sahabat biasa, mana hanya sebagai teman. Kita harus bisa memilah itu. Ya, hubungan itu harus jelas. Oh, ini mah hubungan kita hanya berteman. Berarti ya kita harus memiliki integritas bagaimana hubungan berteman. Oh ini mah enak, sampai terbangunlah persahabatan. Maka kita harus memiliki integritas terhadap sahabat kita. Oh ini mah udah ke kelas bisnis nih. Kita harus memiliki integritas. Jadi jangan sampai ada masalah sedikit, udah pundung, baperan, bubar. Itu berarti integritasnya kurang. Sebetulnya kan tadi kalau berbicara poin 1 kejujuran, kalau ada komunikasi baik, semua solusi akan terselesaikan. Jadi nggak ada istilah permasalahan itu tidak ada solusinya. Nggak ada, semua ada solusinya. Asal diawali yang tadi, kejujuran, yaitu komunikasi yang baik dan benar. Yang keenam, etika bisnis itu yaitu menghormati hak asasi manusia. Itu menanamkan kesadaran harus menghormati hak asasi dalam praktik bisnisnya, termasuk kalau kita udah punya karyawan, bagaimana hak karyawan, kalau kita ke pelanggan bagaimana menghargai hak asasi pelanggan, terus masyarakat umum, ke customer kita ya, klien kita bagaimana, ya kita harus bisa saling menghormati. Yang terakhir, etika bisnis itu yaitu saling menguntungkan. Nah, berarti di sini apa itu saling menguntungkan? Yaitu menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Ya, artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Ya, itu rekan-rekan yang harus rekan-rekan pahami, bahwa kalaulah hanya satu pihak yang diuntungkan sedangkan itu dirugikan, berarti nggak ada etika itu. Pengen aja untungnya doang, pas misalnya mau berbagi keuntungan, saya emang nggak mau, enak aja sih. Nah, berarti Anda tidak beretika kalau hanya pengen Anda yang untung, pas sebagian kita mau berbicara untung langsung pergi. Itu berarti
orang tersebut tidak beretika. Ya, yang tadi berarti tidak memiliki integritas. Ya. Ya, begitu mengenai etika bisnis. Nah, selanjutnya ini yang jadi pertanyaan. Jadi mengapa harus memahami konsep dasar tatanan berbisnis tadi? Jadi tatanan berbisnis ini kan tadi ada 4 ya. Satu, tentang kita paham apa sih arti bisnis. Ya. Yang kedua, kita memahami tujuan. Yang ketiga, kita memahami jenis-jenis bisnis. Yang keempat, kita memahami etika. Nah, yang jadi pertanyaan, penting nggak yang 4 itu? Jadi mengapa kita harus memahami 4 itu? Nah, ini ada jawabannya. Jadi penting sekali memahami tadi yang 4 konsep dasar itu sangat penting. Nah, biar terjadi seperti ini. Nah, satu, nah, ya, jadi kita dapat membuat sebuah keputusan. Ya. Nah, jadi dengan memahami 4 bisnis tadi, ya 4 konsep dasar bisnis tadi, jadi Anda bisa membuat keputusan. Jadi nggak gantung gitu. Nah, jadi akan kadang membuat orang PHP. Nah, itu berarti Anda tidak memahami konsep bisnis. Nah, jadi kalau yang punya konsep bisnis itu ya jelas, ya iya atau tidak. Itu di awal sudah jelas. Nah, maka bagi yang mengetahui 4 prinsip itu, maka bagi siapapun yang mengetahui 4 prinsip tadi, maka dia akan cepat dalam membuat keputusan. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dengan mengetahui 4 konsep dasar tadi tatanan bisnis tadi, yang kedua kita dapat mudah melakukan pengembangan bisnis. Nah, jadi kita dalam pengembangan bisnis akan lebih efektif. Contoh, kita punya partner bisnisnya itu berintegritas tinggi, jujur, dan saling menguntungkan. Maka si teman bisnis kita itu akan lebih enak untuk dalam pengembangan itu akan lebih efektif gitu. Jadi jangan sampai kita bisnis tapi kita turun lagi terus ke bawah menjelaskan. Kan mes-mes ya, rekan-rekan yang sementara nih, yang dulu-dulu nih, Pak, biaya pelatihan berapa? Eta geus disebutkan sabaraha kali, anger nanya deh. Nah itu kadang karena tidak mengetahui 4 tadi konsep dasar. Udah dijelaskan terpang-pang di website, masih nanya, Pak, pelatihan teh sabaraha? Pak, yang mau pelatihan sabaraha? Itu. Nah, itu. Nah, ya, makanya setelah mengetahui konsep bisnis ini, ya jangan sampai ada yang bertanya terus. Ya, nggak apa-apa lah, aya nu kasidir, mah jadi pinter. Ya, jadi rekan-rekan gitu. Jadi, kenapa harus mengetahui 4 konsep dasar tadi? Biar dalam pengembangan bisnis itu efektif. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menghindari masalah. Nah, itu rekan-rekan, sehingga apabila ada masalah itu, kita tidak cepat-cepat menghindar, tapi benar-benar mencari solusi. Yang tadi ada dalam etika, ya, kejujuran, itu komunikasi yang baik. Jadi dengan komunikasi yang intens, maka setiap masalah itu pasti ada solusi. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, keuntungan Anda memahami 4 konsep dasar dalam tatanan bisnis itu, yaitu keberlanjutan bisnis. Itu memastikan bisnis berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Itu ya rekan-rekan. Jadi penting kita ke depan, kalau kita mau benar-benar berbisnis dan bisa mengatasi 4 poin ini, yaitu Anda harus tahu juga 4 konsep dasar. Nah, ya, materi sudah selesai, silakan rekan-rekan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan kita buka forum tanya jawab. Karena sesuai jadwal kita sampai jam 21. Silakan rekan-rekan apabila ada yang mau bertanya.
Silakan. Silakan Mas Udin mau bertanya. Assalamualaikum Pak Teddy. Ya, silakan. Mungkin untuk melanjutkan ke Som tadi malam soal refleksi ya Pak ya. Mungkin ada penjelasan soal refleksi langsung dan refleksi titik berhubungan itu bisa dijelaskan Pak. Biar teman-teman yang lain bisa tahu. Tapi nanti ini dulu ada yang kita malam ini berbicara kelas bisnis. Silahkan ada bisnis dulu, tapi nanti itu akan dijawab juga nanti. Tapi nanti di akhir-akhir waktu ya. Oke Pak. Silahkan ada yang bertanya Untuk tentang teman bisnis. yang lain dulu Pak. Assalamualaikum, izin bertanya. Mangga Pak, mangga. Baik, izin salam hormat, salam silaturahmi untuk semua yang hadir. Saya Kang Wawan dari Persatuan Terapis Nusantara. Kang Teddy mau nanya ini kalau suatu lembaga membuat sebuah bisnis bersama, tahap awal yang harus ditekankan dan harus lebih dipersiapkan itu dari segi apanya ya? Mohon bantuan jawabannya. Hatur nuhun. Nah, terima kasih Pak Wawan atas kehadirannya. Aduh, saya sangat senang sekali dan berbangga hati saya nih kehadiran Ketua Umum PTN. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Sama-sama. Namun di sini agar suasananya hidup nih, saya lempar dulu nih ke teman-teman. Ada yang bisa menjawab nggak nih? Silahkan. Ada yang bisa menjawab nggak? Katanya bagaimana dalam sebuah perkumpulan misalnya mau membangun bisnis itu dari mana awalnya kan gitu ya? Kurang lebih begitu Pak Wan? Silahkan rekan-rekan ada yang bisa menjawab biar kegiatan ini aktif ya. Silahkan. Halo, pada tidur. Cep, ada yang bisa ngejawab ini enggak dari pertanyaan Pak Wawan? Ada yang bisa jawab enggak? Biar saya kan di sini berkumpul dengan orang bisnis nih, semua pembisnis nih. Dan saya yakin Pak Wawan juga beliau tahu, cuman biar yang nggak tahu diwakili gitu. Ya silakan rekan-rekan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Wawan? Assalamualaikum. Saya Bu Najmi. Waalaikumsalam, silahkan. Ya mungkin itu mah harus ngikutin alur prosesnya mungkin ya untuk menuju ke sana. Jadi harus sesuai SOP-nya. Lalu bisa ya terutama harus ada bimbingan dari seperti Pak Teddy, Pak Denny gitu. Mungkin bisa menuju ke sana dengan cepat. Terima kasih, Pak Wan. Sip. Sama-sama, Bu Ria ya. Bu Ria dari Subang ya. Aduh, Masya Allah. Bu Salam Najmi, hormat. ini Bu Najmi, Pak Wan, Bu Najmi pada larang.
Siapa? Pertama Bu budak, Najmi, pertama budak pawawan eta Bu Najmi. budak pawawan ya Mas. Nusantara ya, alhamdulillah. Salam hormat Bu. Ya, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya kata Bu Nazmi, katanya di awal harus ada juga kesiapan untuk ngebimbing gitu. Mungkin itu. Tapi yang ditanyakan Pak Wawan tadi itu apa? Awalnya harus apa? Yang paling utama untuk dipersiapkan dan bagaimana cara mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Ada yang bisa ngejawab nggak? Kang Denny, ada bisa yang ngejawab Kang Denny? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Nuha, Pak Teddy dari Cikarang. Silakan, Bu. Ya, silakan. Sekedar masukan aja. Kalau saya sih berusaha untuk konsisten membranding diri ya, personal branding. Jadi bagaimana masyarakat itu mengenal kita itu sebagai apa gitu. Misalnya kita sebagai pengobat atau tukang herbal, ya kita harus konsisten dengan itu. Personal branding itu harus kita kampanyekan terus gitu. Baik postingan, baik apalah misalnya obrolan-obrolan bahwa kita itu membawa diri sebagai seorang misalnya tukang herbal, pengobat gitu. Itu sih yang saya coba mainkan. Jadi bagaimana menanamkan stigma masyarakat bahwa oh kalau butuh herbal berarti ke sini, ke Bu Nuha atau ke Pak Wawan gitu. Terus kita tidak berubah-berubah ininya apa namanya passionnya gitu. Konsisten aja jalan terus. Gitu. Mau sepi, mau rame, pokoknya konsisten. Bismillah sih. Insya Allah gitu. Nanti kalau kita sudah dikenal masyarakat, jadi kita nggak perlu nyari customer yang justru sebaliknya customer yang nyari-nyari kita. Itu yang saya coba pahami seperti itu. Dan Allah yang menggerakkan setiap hati untuk membeli produk kita, untuk mengunjungi rumah sehat kita gitu. Itu saja. Bismillah. Baik, Bismillah. alhamdulillah. Terima kasih. Gimana Pak Wawan? Udah ada mulai. Alhamdulillah Pak Teddy, luar biasa jawaban Ibu. Siapa tadi tuh? Ibu Noha ya? Iya, Ibu Nuha Cikarang. Keren, juara. Amin. Cikarang, Masya Allah, salam hormat. Ya, sukses Pak. Insya Allah itu masuk jadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan kita sama-sama maju dan sukses ya, Bu ya. Amin, amin, amin Pak. Semangat Pak Wawan. Hari semangat, semangat Ya, kebaikan. ya. Oke, ya. Nah, berarti kalau tadi yang dimaksud Bu Noha, bisa aja kalau ke materi tadi yang etika, itu ada integritas. Jadi kita memiliki integritas gitu ya. Kurang lebih itu. Nah, mungkin ada sedikit menjawab pertanyaan Pak Wawan. Ya kalau kita mau memulainya, yaitu benar-benar memberikan penjelasan atau penerangan di awal itu benar-benar harus jelas. Nah, kalau lebih baik itu masuk ke kelas dulu, ke kelas kalau di ini mah ada kelas presentasi, ya, bukan presentasi, aduh susah nyebutnya, kelas awal lah, tahap perkenalan gitu, mempresentasikan bahwa bisnis kita begini gitu.
Itu misalnya aturannya gini, bagi hasilnya begini. Nah, kurang lebih harus memperjelaskan itu. Nah, setelah itu ada komitmen. Nah, mau nggak ke depan calon mitra itu harus ada kelas bisnis. Anda harus ikut ke kelas bisnis. Itu agar lebih memahami. Karena kan bisa aja awal mau berbisnis itu karena tertarik dengan omongan kita misalnya, tertarik dengan ada contoh orang lain sehingga kita belum kukuh jadi pembisnisnya. Itu. Jadi pertama penjelasan dulu tentang aturan, aturannya, pembagian hasilnya. Setelah itu ada kelas lainnya. Mau nggak ikut aturan ini? Tak kurang lebih itu Pak Wawan. Mudah-mudahan bisa membantu penjelasan dari pertanyaan Pak Wawan. Masya Allah, alhamdulillah itu semua jawaban luar biasa, Ustadz Dedi. Sangat membantu banget, luar biasa, alhamdulillah. Banyak silaturahmi, banyak rezeki juga ya ternyata, Masya Allah. Terima kasih Pak Wawan. Silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh, nggak ada yang Ada yang bertanya lagi tentang materi bisnis? Kalau nggak ada, saya akan membahas tentang RL dan RB ya. Dari pertanyaan Mas Budin itu bukan? Mas Budin? Ya, betul Pak Teddy. Mungkin untuk tambahan tadi soal bisnis tadi, ya mungkin ini untuk masukan saja. Bisnis itu pasti harus mempunyai skill ya Pak ya. Terus keduanya peluang. Terus dengan siapa yang kita berpartner dan lain-lain. Sebenarnya banyak Pak. Tapi itu dulu penjelasannya Pak. Terima kasih Mas Budin. Mas Budin, pertanyaan Mas Budin tadi apa? Soal titik refleksi langsung dan refleksi yang berhubungan Pak. Nah, rekan-rekan ada yang bisa jawab nggak? Apa refleksi langsung dan refleksi berhubungan? Ada yang sudah bisa, kemarin belum ke sana ya? Atau udah? Rekan-rekan ada yang bisa jawab? Nah, sebetulnya ini Mas Budin di level 3, level 4 ya, refleksi langsung dan refleksi berhubungan, tapi nggak apa-apa, saya sedikit menjawab bahwa refleksi langsung ini yang langsung kena gangguannya gitu. Jadi gangguan, ada gangguan klien itu misalnya sakit lutut. Nah, berarti refleksi langsungnya itu di titik organ lutut, yaitu nomor 35. Itu refleksi langsung, Mas Budin. Itu RL-nya itu berarti 35. Kalau gangguannya atau keluhannya lutut sakit, maka RL-nya adalah nomor 35. Nah, selanjutnya, RB itu berarti yang berhubungan. Nah, misalnya di area lutut itu ada akan sakitnya sebelah mana lagi atau ada hormon apa. Misalnya contoh di lutut itu sakitnya itu khawatirnya di dalamnya itu ada peradangan. Nah, maka yang berhubungan dengan peradangan organ apa? Misalnya organ kelenjar anak ginjal. Nah, karena kelenjar anak ginjal ini ada namanya hormon untuk peradangan kalau nggak salah kortisol. Jadi di situ
eh, akan memperbaiki sel-sel yang ada di lutut kalau apabila ada peradangan. Nah, terus juga misalnya kalsium, karena di lutut itu kan membutuhkan kalsium. Nah, bagaimana produksi kalsiumnya agar bagus? Maka ada namanya tiroid dan paratiroid, itu metabolisme, memperbaiki metabolisme untuk menghasilkan kalsium yang bagus. Maka RB-nya yaitu 1 titik adrenal, yang keduanya tiroid, yang ketiganya paratiroid. Itu jadi yang berhubungan itu kira-kira gangguan lutut itu kira-kira disebabkan oleh apa? Kurang kalsium kah? Atau ada peradangan kah? Nah, maka RB itu adalah untuk mengatasi penyebab gitu. Mengatasi penyebab, kan kalau RL-nya mah sakit lutut berarti lututnya. Nah, namun penyebabnya apa? Apakah kurang kalsium kah? Ataukah ada peradangan kah? Maka titik apa untuk peradangan? Maka di situ adalah kelenjar adrenal. Nah, terus untuk kalsiumnya, produksi kalsiumnya biar bagus, berarti memperbaiki metabolismenya. Maka di situ titik tiroid dan paratiroid. Kurang lebih itu, Mas Pudin. Kayaknya yang bertanyanya loncat nih. Oke Pak, siap Pak. Siap, Nah, siap, itu kurang siap. lebih. Terima kasih. Ada Iya, yang iya. ditanyain lagi, silakan. Masih ada waktu 6 menit. Monggo untuk yang lain silahkan Pak. Ayo tentang bisnis nih, tentang bisnis. Kan kebanyakan, Assalamualaikum, Kang. dia mah jadi curhat. Kebanyakan pas untung ke nama, dukut. Hari pas pembagian kita yang mau ini untung, ngajar Wuhan. Jadi keuntungan itu Assalamualaikum. bukan hanya berbicara uang, ya. Keuntungan itu bukan hanya berbicara uang, memanfaatkan waktu orang lain itu kan keuntungan juga. Kayak yang gratis, semangat. Hari pas aya nu berhubungan jeung duit, karabur. Itu kan kebanyakan, itu berarti belum memahami konsep teori etika bisnis. Silahkan ada yang bertanya, masih ada waktu 5 menit. Kita belajar tepat waktu ya. Kita tadi mulai jam 20:06, kita sekarang jam 21:06 juga. Berarti 10 menitan lagi, silahkan ada yang bertanya. Assalamualaikum, Kang. Barusan saya sudah di chat grup ya, mungkin belum terbaca. Silahkan. Jadi pertanyaan saya, Kang, kalau dalam produk itu kan ada yang namanya test market dulu. Nah, kalau di strategi bisnis jasa itu seperti apa, Kang, yang paling efektif? Wah, ini mah jagonya sahanya. Nih, dalam bisnis jasa, supaya ada peminat dulu. Kalau produk makan dikasih dulu, disuruh ngerasain. Ini siapa yang bisa ngejawab nih? Pak Lukman. Jawab pertanyaan Pak Teddy. Halo. Halo. Enggak, siapa ada yang bisa jawab tuh? Pak Lukman kayaknya lagi sedang nerapi. Silahkan, ada yang bisa jawab Pak Teddy. Saya coba, Pak. Angga, silakan. Di sini ya, bagaimana strategi yang efektif dalam memperkenalkan bisnis jasa. Ini mah sekedar apa namanya pengalaman saja gitu ya. Saya itu kan sebagai terapis gitu. Nah, saya punya satu produk, nah di mana produk ini sangat bagus lah gitu ya menurut saya tuh. Nah, saya sempat berpikir bagaimana
produk ini bisa laku keras gitu kan, di samping dengan jasa yang sudah saya jalani gitu. Nah, ternyata ada satu yang harus kita pikirkan. Yang pertama, bukan hanya sekedar kita harus mencari ilmu ya, bagaimana dalam kita berbisnis gitu. Terus yang kedua, kita libatkan dalam bisnis kita atau jasa kita, libatkan karena Allah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bagaimana nih supaya produk kita tuh laku keras di masyarakat gitu. Nah, ada langkah-langkah di sini supaya produk kita laku keras. Jadi setiap kali kita nerapi gitu ya, setiap kali kita nerapi atau sedang melayani klien tersebut, nah kita sisipkan gitu si produk kita bagaimana layaknya seorang dokter gitu. Nah, dokter kan ketika si masyarakat itu masuk ke puskesmas, ketika sudah dilayani atau sudah diperiksa, dia itu kan balik tuh bawa obat ya yang dibawa. Nah, kita pun harus ada ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, sama saya seperti itu, saya coba, nah ternyata si klien itu udah diterapinya enak, kemudian sesudah itu dia meminum jamunya atau misalkan dia membawa obatnya setelah pulang dari jasa tersebut, dia langsung memberikan testimoni yang luar biasa gitu. Bukan hanya kepada telinga kita aja, ternyata kepada telinga masyarakat yang lainnya pun jadi MLM ya, mulut lewat mulut gitu, ya, luar biasa gitu. Nah, yang keempatnya kita tadi fokus, segala sesuatu yang kita lakukan harus fokus. Itu pada intinya, Kak. Terima kasih Bu Mudah-mudahan ya. apa yang ini bisa dijalani oleh teman-teman semua gitu. Gitu, Kak. Terima kasih Bu Ria atas tanggapannya terhadap pertanyaan Pak Teddy Mustofa ya. Jadi salah satunya harus melibatkan Allah, artinya berdoa ya. Nah, namun di sini yang menitik beratkan dari Pak Teddy itu bagaimana kalau misalnya produk makan ada testimoni dengan bukan testimoni, ada ngebagiin dulu ya gitu, merasakan dulu. Nah, berarti kurang lebih kalau jasa mah salah satunya baksos. Pak Teddy ya, salah satunya baksos. Nah, di baksos itu kita benar-benar mempraktekkan pelayanan kita ini semaksimal mungkin. Nah, jadi jangan dulu lihat uang. Nah, rekan-rekan kalau di kita itu rumusnya adalah ada namanya Asira 10.3, yaitu aplikasi silaturahmi rutin harian 10 ke 10 orang dalam 3 waktu, yaitu ada subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Nah, jadi rekan-rekan bagaimana caranya bisa ketemu dengan 10 orang antara waktu subuh sampai duhur, bisa ketemu dengan 10 orang, Anda mempraktekkan jasa Anda. Contoh terapi, kita praktekkan. Ya, praktekkan, Anda catat. Contoh dari 10 orang itu kita tanya bagaimana rasanya. Nah, dicatat jawaban yang serilnya, misalnya dari 10 itu yang 8 orang menyatakan oh enak, yang 2 mah oh nggak kerasa, itu dicatat. Nah, itu nanti kita jadi evaluasi. Nah, di situ. Jadi kurang lebih kalau untuk produk jasa agar dikenal ke orang lain, salah satunya secara action itu Asira 10.3. Atau yang keduanya kalau jasa ya sama bisa dengan kayak produk juga.
Itu dengan website online. Nah, kurang lebih itu, Pak Teddy, mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Teddy atau ada masih yang kurang gimana? Silakan. Izin Ketua. Ya, silakan. Baik, untuk menanggapi hal itu, di tim Yabukti sendiri itu kan ada tim IT ya, yang Kang Denny Jatwika ya. Ya, betul Nah, Pak, betul. nah itu salah satu opsi juga, saya kira itu jadi opsi juga buat kita semua selaku terapis, bisa meminta bantuan beliau dan meminta bimbingan beliau juga untuk membuat suatu, apalagi yang belum mempunyai aplikasi media sosial, mungkin bisa kita minta bantuan dan bimbingan beliau, dan atau minta dibuatkan aplikasi media untuk sarana promosi teknis pelayanan kesehatan kita dan juga produk kita. Mungkin seperti itu. Nah, kebetulan nih Kang Denny belum ada komentar-komentar dari tadi, saya perhatikan nih. Izin Ketua. Nah, gitu aja mungkin sementara. Terima kasih Pak Saiful Bahri ya, ini dari Cikarang ya. Dari Pak Jakarta Wawan, ya. Pak Wawan, Pak Wawan? Pak Wawan, Ketua PTS. Oh, ya, Pak Denny itu. Siap. Siap, Kang Teddy. Menanggapi yang tadi juga sih sebetulnya Kang Teddy ya. Juga terdengar jelas Kang Teddy suaranya. Jelas. Ya, ya. Menanggapi yang tadi ya terima kasih Pak Wawan. Alhamdulillah ketemu lagi nih ketemu di udara, cina kalau istilah zaman ketemu di udara. Betul. Gitu ya, PP darat. Nah, jadi kalau betul, insya Allah nanti kan memang kita sudah ke arah sana ya untuk digital marketingnya. Untuk para terapis akan ada kita sharing untuk bagaimana supaya istilahnya kita mempromosikan jasa para terapis ini secara efektif, efisien dan optimal gitu ya, kawan dan teman-teman yang seperti itu. Nah, itu untuk dari sisi digitalnya gitu. Dan sebetulnya untuk tambahan sebenarnya ketika tadi bagaimana sih tes market gitu untuk produk yang jasa. Nah, sebetulnya kalau tambahannya sebetulnya betul seperti yang disampaikan. Jadi ada baksos sebetulnya, dengan baksos kan kita bisa mempromosikan jasa gitu ya, apalagi jasa terapis. Bahkan kita bisa tahu sebetulnya istilahnya layanan terapi apa saja sih yang jadi favorit gitu, favorit untuk para pelanggan. Jadi sebetulnya ketika di baksos kan kita bisa menggali informasi sebetulnya. Jadi dari keluhan apa saja sih yang banyak gitu ya dari pelanggan atau pasien yang hadir di baksos, apa saja banyak keluhannya misalnya. Terus mereka itu kan biasanya kita ada menyampaikan tuh ada metode apa saja gitu untuk terapinya, misalnya di situ ada bekam, akupuntur, akupresur dan lain-lain. Kan biasanya kalau baksos yang pernah saya jalan itu mereka milih tuh, mereka mau pakai terapi yang mana gitu kan. Ada yang mau, oh saya di bekam aja, saya mau akupuntur dan lain-lain. Sehingga kan kita bisa tahu, artinya bisa melihat, oh ini yang banyak dipilih itu ternyata jasa terapi untuk metode, misalnya oh banyak yang lebih suka akupresur misalnya, atau oh saya mau lebih sukanya disetrum gitu ya dengan terapi listrik dan lain-lain seperti itu. Jadi memang untuk tes market jasa ya betul dengan baksos, atau bahkan kalau secara online kalau tidak langsung ketemu dengan calon pelanggan bisa dengan polling sebetulnya gitu kan. Dengan polling misalnya kita bisa seperti di WhatsApp ataupun media sosial itu kan biasanya suka ada ya istilahnya menggunakan polling. Kita bisa menanyakan tuh misalnya keluhan sakit nih yang sedang diderita misalnya oleh apa istilahnya
calon pelanggan, apa sih yang paling banyak diderita saat ini gitu keluhan-keluhannya. Terus ada pilihan kedua pollingnya metode nih. Jadi istilahnya terapi yang paling disuka itu apa sih gitu yang mereka suka. Nah, di situ dicantumkan ada beberapa pilihan misalnya bekam, akupuntur, akupressure dan lain-lain yang dicantumkan di situ. Sehingga kita bisa tahu oh ternyata untuk jasa ini nih terutama dengan terapi gitu ya. Jasa terapi ini yang paling banyak digemari yang akhirnya di situ kita bisa tahu oh untuk misalnya untuk ketika kalau misalnya baksos di daerah Batu Nunggal misalnya, oh, kalau di daerah Batu Nunggal tuh terapi yang paling digemari itu ternyata terapi listrik misalnya. Tapi kalau di daerah Gatsu kebanyakan sukanya di akupresur misalnya dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa tahu kebutuhan pasar itu dari situ betul seperti disampaikan Kang tadi melalui baksos atau kalau tidak langsung terjun ya paling melalui polling melalui sosial media. Jadi kita membuat pertanyaan untuk eh, para calon pelanggan gitu ya. Keluhan apa saja sih yang mereka banyak derita, yang sedang dialami gitu ya. Terus metode terapi yang paling disukai mereka tuh apa sih sebetulnya. Mungkin itu Pak Teddy, tambahan dari saya. Gitu Pak Wawan. Terima kasih Pak Denny. Nah, itu jawabannya sangat lengkap sekali. Itu keren. Nah, mudah-mudahan saya yakin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Teddy Mustafa. Gimana Pak Teddy? Udah puas atau masih kurang puas? Alhamdulillah, Silakan. terima kasih banyak, sudah puas sekali. Namun ada tambahan lagi Kang mengenai tadi kan sudah, misalkan kita sudah melakukan secara optimal seperti bakso segala macam. Namun apa namanya rintangan lah, halangan yang saya temukan di tempat saya di Ciamis itu apa ya? Pola pikir masyarakatnya itu lebih cenderung ke bukan menjelekkan obat ya, tapi kan kita mencoba memberikan pola pikir baru bahwa nih ada yang lebih alami bahkan lebih efektif ketimbang ketergantungan obat. Nah, cara efektif gitu kan untuk eh, supaya masyarakat itu paham tentang keunggulan eh, tradisional ini seperti apa Kang? Karena saya sudah mencoba beberapa kali beberapa daerah di Ciamis bersama beberapa tim mengadakan baksos itu kan baksos gratis ya. Itu yang datang sedikit gitu, bahkan nggak nyampe 15 orang gitu. Itu mungkin Kang. Kalau dari jawaban yang pertanyaan Oke. pertama, saya sudah Nah, cukup puas, sangat ini puas. menarik nih pertanyaan nih. Nah, justru kebanyakan kan kita mau, ya niat kita sebetulnya baik. Contoh, kita mau menghilangkan stigma atau cakrawala berpikir masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu bisa mengurangi ketergantungan obat. Nah, niat kita itu baik, tapi kadang niat baik bisa menjadi senjata makan tuan juga ke kita. Jadi kadang bisa membunuh kita sendiri. Maka kita yang harus merubahnya dulu. Ya, rekan-rekan harus merubahnya dulu. Contoh bahwa kimia itu kalau udah ketergantungan itu akan merusak diri kita, maka kita dulu berhenti tentang obat. Nah, keluar bagaimana? Justru keluar harus sebaliknya. Jangan dulu ditentang. Ya. Jadi sesuatu pemahaman yang sudah menempel berakar di masyarakat bahwa kalau sakit ya ke dokter, kalau sakit ya ke puskesmas, kalau sakit ya ke klinik, itu sudah menempel di dalam kesadaran, di bawah kesadaran masyarakat tersebut. Maka bagaimana caranya? Nah, kita bukan kesalahan sih, tapi ini akan menjadi bumerang kepada kita, yaitu kita judulnya sama juga. Paham maksudnya? Jadi kadang kita menawarkan sama seperti yang ditawarkan dokter. Contoh misalnya, kan si masyarakat misal kena asam urat, dia pasti ke dokter, dia berobat.
Oleh dokter dikasih obat, terus dia berkurang. Kita ke masyarakat juga, Ibu, kalau sakit asam urat ke saya aja. Nah, justru itu sebuah kesalahan. Nah, jadi kita coba praktekkan bahwa kita ini jangan menawarkan pengobatan. Gitu. Nah, jangan menawarkan pengobatan, tapi kita lebih sesuai judul kita, sesuai profesi kita, yaitu penyehatan. Nah, gitu. Jadi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau dokter ya pasti akan mengobati. Kalau kita justru akan menyehatkan. Contoh misalnya ada yang kena asam urat. Dia ngomong ke kita, lupa asam urat. Oh, Ibu asam urat ya, gitu kan, udah gitu. Gimana Ibu makan paginya? Gimana Ibu makan siangnya? Atau Ibu bagaimana makan paginya? Pakai apa? Misalnya dia bilang pakai goreng ini, gorengan, terus kadang garamnya terlalu tinggi. Oh Ibu, kalau lebih bagusnya di dalam darah itu kan Ibu bayangkan Bu seperti selang, misalnya Bu, selang. Kalau semakin lama selang itu akan ada kerak-kerak yang nempel Bu. Ibu tahu kan, pastilah ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu melihat selang. Kalau selang yang udah lama itu ada yang di pinggir-pinggir selang itu ada yang menempel kan, ada yang menempel kerak-kerak itu. Kita tahu nggak Bu asam urat itu apa? Nah, asam urat itu bagaikan kerak-kerak yang nempel yang udah itu kering, itu lepas Bu, lepas di selang itu sehingga terbawa oleh air. Nah, sehingga pas ada pertigaan itu dia menyumbat gitu. Nah, menyumbat sehingga terus lama-lama menumpuk, itu karena kotoran itu sudah mengering, otomatis itu agak tajam. Karena asam urat itu seperti pecahan kaca, jadi agak tajam-tajam ininya. Kalau lemak kan masih lembek lemak itu. Kalau yang udah berkerak itu kan udah mengering ya, tajam, sehingga itu Bu, itu akan melukai. Tapi alangkah bagusnya kalau Ibu pertama coba sarapan paginya Ibu dengan yang makanan-makanannya yang apa, jangan dulu gorengan, misalnya sayuran Bu. Kalau ada gorengan, pakai gorengan juga ya Bu, kalau bisa gorengannya yang dimasak oleh kita sendiri. Misalnya Ibu digorengnya pakai, karena misalnya tidak bisa meninggalkan gorengan, Ibu bisa gorengnya pakai minyak zaitun atau minyak PCO Bu, biar lebih kandungan lemaknya nggak terlalu tinggi misalnya. Jadi Ibu tetap bisa makan gorengan, tapi kandungan lemak jahatnya itu tidak ada, gitu. Jadi kita benar-benar digiring ke arah sehat. Nah, pas ditangani oleh kita, prakteknya juga kita jangan praktek ke langsung, misalnya terjadi asam urat di lutut atau di pergelangan kaki, kita langsung aja misalnya ada bekam, itu dibekam di situ biar sembuh misalnya. Jangan, justru kita lebih ke relaksasi. Direlaksasikan, misalnya sakitnya di pergelangan, kita dibekamnya di area punggung. Biar ada kesan rileks, terus memperbaiki sistem kerja organ. Kita di area pinggang dibekamnya biar memperbaiki, merelaksasikan ginjal. Kan misalnya sakit asam urat. Nah, kita dibekamnya jangan di pas sakitnya, justru kita dibekamnya harus di area-area pinggang yang dekat dengan organ ginjal. Nah, sehingga yang dirasakan oleh klien itu justru nanti ada perbaikan, gitu kan. Nanti kita nggak sekaligus, justru kita lebih baik tidak sekaligus di situ dirasakan. Kalau misalnya di situ hilang, nanti pulang ke rumah sakit lagi, apa bedanya dengan obat? Pas minum obat hilang, 5 menit, 10 menit sakit lagi. Nah, itu berarti kita berarti kalau kita sama, mereka pikir mendingan ke dokter. Atau ke dokter juga minum obat
hilang, besok sakit udah biasa ke dokter lagi. Kalau dia ke dokter kan pakai BPJS murah, kalau kita bolak-balik ke kita biayanya pasti kita mahal kan. Maka kita lebih ke penyehatan, artinya perbaiki yang berhubungannya, RB-nya, refleksi berhubungannya, titik lambung, sehingga di dalam kesan pertama itu udah badan nyaman, jadi dia lupa ke sakit lututnya, sehingga dia nyaman. Lama-lama otomatis akan memperbaiki. Loh, kok pas hari ketiga teh pertama nyaman, tubuhnya terasa nyaman, pas hari kedua loh kok lutut juga hilang, hari ketiga lutut juga hilang sakitnya. Tadi situ rekan-rekan, kita harus beda penanganan dengan cara dokter, penanganan hatra dengan dokter itu harus beda. Maka kalau kita berpikirnya sama kayak dokter, berarti kita bukan hatra. Contoh sakit lutut, langsung jebret lututnya. Emang di situ hilang sakit lutut, tapi pulang ke rumah sakit lagi. Ya kita sama kayak dokter. Berarti itu yang kadang tidak abadi. Maka teman-teman saya, mitra-mitra saya yang di Purwakarta, rata-rata justru lebih ke pelayanan relaksasi, sehingga apa? Dia akan terbangun chemistry-nya, enak ya tubuh kita, sehingga pas lama-lama sakit lutut pun hilang. Contoh kemarin misalnya Kang Tabib, ada yang sakit GERD, justru dia pertama sakitnya hari pertama nggak hilang, pas hari kedua, pertemuan kedua, berarti minggu kedua baru terasa, nggak terasa lagi. Tadi situlah nanti kesan berbeda antara dokter dengan hatra itu. Jadi jangan sekali-kali kita membranding kita bisa menyembuhkan, kita bisa mengobati. Nah, itu kesalahan hatra. Kesalahan hatra yang selama ini kenapa tidak ramai itu karena kita membranding diri kita bisa mengobati, kita bisa menyembuhkan. Itu kesalahan kita. Maka daripada ke kita, orang lain udah mending ke dokter. Maka kita itu justru pelayanannya bukan menyembuhkan, tapi menyehatkan. Gitu ya. Itu ya kurang lebih. Mungkin bisa dipahami atau masih bingung? Mudah-mudahan paham. Silakan, ada yang ditanyakan. Baik, izin lagi Ketua. Pak Teddy. Mangga. Arwawan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Teddy tadi, mungkin lebih mengarah ke kalau seorang terapis itu, terutama hatra ya, itu lebih ke edukasi ya, mengedukasi pasien kita supaya bisa berpola hidup yang sehat, dan juga jangan sampai menjadi sebuah sugesti apabila pasien sakit, itu malah lebih di sugesti menurunkan harapan hidup ya. Karena yang saya pahami gini ke Pak Teddy, ya di lapangan ini, di lapangan itu mereka sudah bosan dengan penyakitnya, datang ke dokter hanya sebatas diberi obat, dari awalnya sekian miligram dosisnya ditambah, yang akhirnya mereka, si pasien itu awalnya sakit GERD, malah ke jantung, ke paru, dan lain sebagainya. Terus informasi yang masuk ke saya sendiri itu juga dari salah satu dokter ya yang ada di Kota Bandung. Beliau mengatakan kalau obat dari dokter itu hanya meringankan rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakit. Apakah itu betul? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau metode dokter itu hanya memeriksa PPS. Apa itu PPS? Pegang sehat. Nah, berbeda dengan terapis itu langsung penanganan ke titik keluhan bisa melalui akupuntur, bisa melalui refleksi dan lain sebagainya. Jadi itu yang membedakan antara dokter dan terapis. Dan juga yang perbedaan yang signifikan itu antara terapis dengan dokter biaya untuk
pelajarannya itu sangat luar biasa, biayanya kalau terapis itu sangat minimalis. Dan dari segi hukum juga, dari segi perizinan juga terlebih ini. Jadi pasien berpikir karena memang dokter itu pakaiannya, mulai dari seragamnya, mulai dari alat-alatnya dan lain sebagainya itu mumpuni. Jadi membuat sugesti si para pasien itu berharap dan ketergantungan kepada dokter dan percaya. Nah, yang harus jadi acuan kita mungkin selaku terapis ya, itu menjadi motivasi juga. Berarti kita harus rapi, alat lengkap dan lain sebagainya, dan juga komunikasi kita terkait tentang obat ini, terkait dengan tentang obat. Saya kira kita harus bisa lebih memahami dan belajar banyak ke pengobatan herbalnya. Dan juga anatomi tubuh, anatomi tulang, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja mungkin ya Pak Teddy ya. Mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Wawan. Saya rasa nih waktunya udah melebihi karena cukup seru nih pertanyaan dari Pak Teddy Mustafa. Jadi saya simpulkan saja ya mengenai tadi untuk pertanyaan Pak Teddy, dan tadi ada tambahan juga di Pak Wawan. Pada prinsipnya seorang hatra itu pokoknya mah jangan, apalagi kita jangan sampai menjelekan juga ya, jangan sampai menjelekan, terpancing misalnya nanti menjelekan kimia juga kan gitu. Nah, sebetulnya kimia juga kan itu ciptaan Allah gitu kan, kimia juga ciptaan Allah yang diproses dilakukan oleh manusia, tetap semua akal, semua ininya kan dari Allah juga. Jadi itu patut kita hargai juga ya mengenai kedokteran, kimia. Karena tinggal mana ranah dokter dan mana ranah kita, itu yang kita harus tahu mana batasan itu aja. Jadi kita jangan sampai menjelekan, karena apa? Itu juga ciptaan Allah. Itu kan obat kimia pun ciptaan Allah, kimia itu ciptaan Allah juga. Tinggal bagaimana kita agar si masyarakat lebih tertarik ke kita. Betul tadi kata Pak Wawan, jadi lebih mengedukasi. Tapi edukasinya dengan cara-cara bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Maka perlunya nanti kita latihan nanti ada digital marketing, berarti di situ nanti ada latihan cara komunikasi. Jadi kita tidak menjatuhkan yang lain, tapi menghidupkan kita. Itu kesimpulannya. Satu, ya hati-hati, kita tidak boleh menyudutkan sesuatu demi munculnya kita. Nah, jadi justru kita nggak usah menyudutkan yang lain, tapi kita memberikan pelayanan prima kita. Contoh misalnya dia asam urat, sakit lutut. Nah, justru kita tambahin kesenangan dia, kita bikin enak di punggung. Itu kan ditambahin sakit lutut, kita usap lututnya, kita bikin enak di punggung. Gitu, atau bikin enak di kepalanya. Nah, sehingga enak ya. Dia lupa ke sakit lututnya gitu. Nah, sehingga dia akan mengingat kita. Itu kurang lebih ya. Jadi selama ini teman-teman saya yang bertahan sampai sekarang, bahkan yang di Tasik yang dulu awalnya pesimis penghasilannya karena di Tasik itu daya belinya itu rendah, tapi sekarang dia bertahan, malahan mah kelasnya juga berbeda, bahkan biayanya naik, bayarannya pun naik. Dulu mah cuma dibayar 5.000, 10.000, 30.000, tapi dengan gaya yang lebih ramah, gaya lebih edukasi. Betul tadi kata Pak Wan, dengan mengedukasi masyarakat justru banyak yang berbondong-bondong tanpa menjelekan profesi lain, tapi kita mengangkat kelebihan kita tanpa menjelekan yang lain. Berarti dengan sikap, attitude, dan nanti ke depan kita belajarin. Nah, itu mungkin Pak Teddy, ya nanti juga akan ketemu nanti pasti permasalahan Pak Teddy.
Pak Teddy bisa nanti, kayaknya Ciamis ini sama seperti Tasik. Pak Teddy nanti akan saya kasih nomor Kang Tabib Cahyo. Ya. Nah, itu beliau berjuang dari nol ngebangun di Tasik. Sekarang beliau sudah bisa membuka praktek dan punya mitra, punya terapis juga banyak. Nah, nanti saya kasih ke Pak Teddy nih, saya sangat cocok kayaknya nih, Ciamis sama Tasik kurang lebih sama. Nah, nanti silahkan Pak Teddy Mustafa nanti dengan Kang Tabib Cahyo. Nggak tahu hadir sekarang, nggak tahu nggak ya Kang Tabib. Tapi kayaknya coba saya cek. Oh, ada Pak Sartoyo, ada temennya. Oh, Kang Tabib kayaknya nggak hadir. Bisa nanti dikasih nomornya ke Mas. Kita sekian ya untuk pertanyaan tadi mengenai RL, RB, terus mengenai tadi bagaimana memperkenalkan dan bagaimana agar klien ini terus bertahan, itu mudah-mudahan bisa cukup nih. Nah, rekan-rekan, kembali ke materi pokok bahwa kunci dalam berbisnis kita ini nah, ya harus menguasai 4 ini. Ya, tadi termasuk dari pertanyaan pertama yang Pak Wawan sampaikan, ya kurang lebih nanti kita harus menjelaskan 4 ini ke calon mitra bisnis kita ini, ke 4 ini. Ya, kurang lebih itu. Kalau kita menguasai, memahami konsep dasar yang 4 ini, maka insya Allah keberlanjutan bisnis, perkembangan bisnis akan terus abadi. Ya, saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Kita foto bersama dulu ya untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Kita foto bersama. Silahkan dibuka ininya. Dibuka layarnya. Bentar, saya foto dulu. Bentar, jangan dulu ditutup. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Bentar, jangan dulu ditutup. 1, 2, 3, 4. Satu lagi nih ada 4 halaman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hatur nuhun kasadayana atas kehadirannya. Saya ucapkan syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.